Jadi pada awal mulanya itu Sukabumi itu memang terkenal dengan tempat berkumpulnya para pendekar kungfu zaman dulunya. Pada suatu saat para pendekar itu mendengar ada satu master sifu yang domisili di Bogor, namanya kita sebut Pak Acen. Beliau ini terkenal kungfunya itu jago sekali, gitu kan. Nah, beberapa ahli kungfu lokal sini, lokal Sukabumi, secara bercanda itu mengucapkan satu kalimat yang menantang sifu tersebut. Sehingga akhirnya kalimat ini tersampaikan ke sifu Acen yang berdomisili di Bogor. Nah, kemudian tak lama setelah itu sifu Acennya sendiri datang ke Sukabumi. Sampai di Sukabumi, kebetulan lokasinya itu beliau berkunjungnya di depan Kelenteng, persis di depan Jalan Kelenteng situ. Nah, kemudian terjadilah satu pertarungan persahabatan, kalau kita bisa bilang, di mana pertarungan persahabatan ini kemudian memang secara telak dimenangkan oleh sifu Acen tersebut. Nah, dari situ pendekar-pendekar kungfu Sukabumi ini kemudian mengaku guru kepada Pak Acen ini, sehingga Pak Acen kemudian mulai mengajarkan ilmu kungfunya kepada para pendekar yang ada di Sukabumi. Sekitar tahun 1948 memutuskan untuk mendirikan satu perkumpulan barongsai, di mana perkumpulan barongsai ini sebenarnya adalah satu harapan wasiat dari guru-gurunya Pak Acen sendiri. Atas dasar itulah Pak Acen selaku keturunan dari salah satu dari 5 master ini kemudian berkolaborasi dengan Ligiken mendirikan satu perkumpulan kungfu yang memiliki barongsai. Kemudian perkumpulan barong ini mulai berkiprah, mulai ikut dalam berbagai acara cap gome terutama di Sukabumi, di mana kemudian baru pada tahun 1952 perkumpulan ini mendeklarasikan secara resmi berdiri dengan nama Perkumpulan Yisehui. Yisehui itu dalam bahasa Hokkien adalah Gisai Hui. Berbagai macam bentuk barongsai itu sesungguhnya dulu pada zaman dulu di Tiongkok itu memang ketika zamannya masih jadul itu pernah di beberapa daerah di Tiongkok itu diserang oleh gangguan-gangguan binatang-binatang buas yang berasal dari hutan sebetulnya. Ada beberapa orang penduduk desa yang kemudian memiliki ide bagaimana kalau kita bikin semacam singa-singaan dari kain. Waktu itu dulu dari kain, bukan dari kertas. Dulu tuh tiap kampung itu punya yang disebut seperti kentongan. Ya, kalau kita sebut zaman sekarang tambur. Kalau tambur bentuk besarnya, kalau itu dulu kentongan. Kentongan itu dulu digantung di depan rumah. Penduduk desa itu sudah sepakat, dia keluar mengeluarkan bentuk singa tersebut yang terbuat dari kain. Bentuk singa tersebut kemudian digoyang-goyangkan dan tamburnya dipukul. Bung 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 bung. Jadi binatang buasnya kan kaget. Karena dia kaget, dia nggak tahu satu hal yang bagi mereka itu bukan satu hal yang biasa, mereka kabur. Nah, semenjak itulah kemudian dikembangkan yang tadinya dalam bentuk kain dikembangkan menjadi satu bentuk yang lebih real, yang lebih berbentuk seperti singa, betul-betul seperti singa bentuknya. Nah, dari situlah kemudian muncul berbagai bentuk dan berbagai jenis barongsai. Karena barongsai ini jenisnya juga cukup banyak ya. Nah, khususnya untuk yang gisai ini memang
Saya sudah menelusuri itu, yang sudah pasti di seluruh Indonesia itu hanya ada di sini, hanya ada di kita, yang bentuknya seperti ini. Wajah dari barongsai gisai ini sebetulnya diambil dari gambaran wajah singa yang berada di, kalau dulu tuh di setiap pintu kelenteng itu ada lingkaran bulat ya, di mana ada artefak yang berbentuk seperti macan. Artefak ini juga ada pada hiolo yang berada di kelenteng. Itu di sampingnya itu ada berbentuk seperti ini, juga mirip seperti ini. Bentuk itulah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk barongsai. Bikinnya tuh nggak sembarangan juga sih, semua juga. Ritual yang dilakukan ya puasa putih ya, makan nasi aja. Itu selama kurang lebih mungkin ada 40 hari ya. Udah gitu baru bisa jadi bikin. Terus emang ini juga kita udah pernah coba minta ke pengrajin barongsai yang udah terkenal. Ternyata nggak bisa. Sampai 2 tahun kita tunggu nggak jadi-jadi. Akhirnya dibawa lagi ke Sukabumi. Ya kita sendiri yang bikin. Cara membuat barongsai ya, pertama kita bikin diameternya dulu mau ukuran berapa. Udah pasti kita baru bikin rangka. Udah rangka kita lapis pakai kawat baja. Kalau gisai semua pakai kawat baja itu. Gitu. Jadi udah bikin beres kawat baja itu kita baru ditempel kertas wakim, sama kalau kita mah di ini dulu, didoain dulu. Baru kita tempel cat. Tapi kalau zaman dulu nempel kertasnya bukan pakai kertas biasa, pakai kertas semen. Makanya beratnya pun bisa 25 kilo kepalanya doang. Cuma sekarang saya buat serendah mungkin, karena emang ngelihat dari anak-anak sekarang juga nggak bakal mampu ngangkat 25 kilo. Ini barongsai buatan saya. Emang bikin ini ngelihatnya sangat mudah gitu ya, tapi dipraktikinnya mah susah. Karena emang tiap lekukan ini pun ini mesti imbang kiri kanan. Karena tiap emang orang-orang zaman dulu yang bikin gisai pasti nggak bakal pernah sama. Pipi kiri, pipi kanan, kuping kiri, kuping kanan pasti nggak bakal pernah sama. Makanya kita seakurat mungkin, semirip mungkin disamain gitu nggak. Jadi ini benar-benar diukur sama kita semua. Karena dari bibir juga kalau nggak akurat jelek juga. Ini hidung, mata emang sekarang jadi kita penampilannya sih buat lebih tampan gitu. Kita bikin ini tuh. Terus ditambah emang ini tanduk kita sekarang udah nggak bikin buat zaman dulu. Udah di bebannya udah dikurangin semua. Dibuat karena emang sekarang kita buat show, buat main juga. Karena emang zaman dulu ini tanduk isinya beton. Emang banyak yang model-model bikin barong kayak begini, tapi nggak mungkin sama. Nggak mungkin sama, pasti beda. Karena emang bisa juga satu-satunya ya di sini. Momennya biasa kita di acara Cap Gome. Cap Gome itu biasanya 15 hari sesudah Imlek. Hitungan tahun Tiongkok ya. Itu yang pertama sih yang jelas itu di Cap Gome. Dan di Cap Gome itu kita nggak pernah berhenti loh. Maksudnya di situ begitu gisai tamburnya pertama terus itu dari kongco keluar ya sampai kongco masuk lagi kita tidak berhenti. Bahkan kalau hujan
ya. Kalau panas, ini kita nggak bakalan berhenti. Gitu. Kita selalu mengawal gitu, mengawal Kongco. Selalu ada di belakang. Kongco kemana, jalan kemana. Karena ada yang bilang ini salah satu tunggangan Kongco. Jadi kita selalu bareng mengawal. Menurut saya yang paling sulit, kebanyakan pertama sih dari menghafalkan gerakan, terus menahan beban juga kan, itu berat juga kan. Karena barong ini kan berat, yang tadi saya sampaikan, barong ini betul-betul berat gitu. Kepalanya aja, belum sama jubah, itu 25 kilo kurang lebih, 25 kilo. Karena dulu dibuatkannya itu untuk barong petarung. Kita ada tahapan kalau dulu itu. Nah, di sini kita pertama itu melatih pondasi. Kalau rumah kan pondasi nggak kuat pasti akan jatuh ya. Nah, pemain barong juga sama. Jadi yang dilatih itu adalah pondasi kaki yang disebutnya kuda-kuda. Terus kedua jalan. Nah, jalan kungfu. Terus berikutnya itu ke tangan. Karena memainkan barong ini harus betul-betul latihan gitu. Dasarnya betul-betul kuat, fondasi kaki, tangan, semua. Karena yang dimainkan ini juga itu adalah jurus-jurus kungfu. Ini sebetulnya yang itu jurus Kwan Kong sedang bermain golok Kwan Kong. Kalau untuk barong ritual ini, Bengsai, itu hanya khusus sembayang. Jadi di mana barong hitam ini misalkan mau keluar, dia minta izin dulu ke sini disembayangkan gitu. Jadi bisa dibilang leluhur dari sini dipindahkanlah ke sini gitu. Misalkan setiap di mana kita mau pentas nih, kalau untuk ritual kita harus sembayang dulu. Ya, kalau untuk barong biasa tuh seperti barong yang saya mainin barong samsi, di ibaratnya barong samsi itu kita nggak usah pakai ritual segala. Jadi kita cukup menyiapkan peralatannya aja barong samsi, terus tanpa ritual permohonan izin gitu, sembayang lah ibaratnya, kita langsung keluar aja gitu.
Jadi begitu barong, misalkan barong hitam ini, yang bisa dibilang barong desa ini, kita begitu masuk, kita harus ke tuan rumah. Tuan rumahnya itu Dewa Kongco Hantankong. Itu tuan rumah di Sukabumi. Iya, memohon izin. Ya, saya sih bersyukur dan berterima kasih di sini bisa belajar berorganisasi dan mereka mau menerima gitu. Dan bahkan dari dulu itu tidak hanya satu agama aja yang di sini itu. Berbagai suku, berbagai budaya, berbagai agama juga di sini. Dari dulu itu kita selalu ada semua gitu, betul-betul Pancasila gitu di sini itu. Justru disinilah tercipta kekeluargaan yang betul-betul harmonis gitu. Kita di sini tuh udah 26 tahun. Kita punya keluarga selain di rumah juga gitu. Ya. Karena di sini juga kan kita nggak ngelihat pandang adat ini agama apa, ras gitu kan. Yang penting kita jadi satu di sini. Iya. Dan kita cari prestasi gitu. Bagi saya Gisai adalah satu warisan leluhur leluhur kami yang harus saya pertahankan, yang harus kami pertahankan bersama. Karena kalau tidak ada yang mau mempertahankan persaudaraan Gisai ini, dia akan punah. Ya, ketika itu punah akan sulit kembali kita membangun satu budaya, satu tradisi yang secara turun-temurun selama puluhan tahun itu dijaga oleh para sesepuh kita.
Pak.